wanita, bukan? Mudah sekali. Kamu cukup pegang dan sebut saja nama wanita itu. Itu adalah Bulu Perindu. Cukup kamu simpan bawah bantal dan dia akan terikat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chance Official. Sebelum kita cerita tentang narasi yang kita siapkan untuk diceritakan, jangan lupa like dan komen tentunya ya. Jika kalian suka, mungkin di subscribe saja. Oke, sekarang kita akan bahas tentang cerita yang unik dan tentunya untuk dieksplorasi. Kalau cerita, di sini ada teman gue. Teman gue di sini adalah namanya, sebut saja namanya Rijal. Rijal ini adalah pekerja kantoran dan dia itu ceritakan curhat tentang kehidupannya ya. Jadi si Rijal ini adalah seorang jomblo ya, yang status single dan ingin mendapatkan jodoh yang untuk menemani ya, hidupnya. Di sisi lain adalah emang tidak salah ya, tapi yang salah adalah mensalahgunakan. Jadi Rijal ini ingin mempunyai pasangan, tapi dia bingung guys. Bingung dari mana? Bingung untuk mencarinya. Karena apa? Dia itu dengan tidak pede ya dengan wajahnya. Padahal si Rijal ini adalah lumayan tampan. Tapi di sisi lain dia itu tidak pede dan susah mendapatkan jodoh. Jadi kini gua akan bahas tentang ceritanya, narasi yang dia sampaikan untuk mengisahkan hidupnya ya guys. Jadi dia ini untuk mendapatkan jodoh, dia ternyata melalui jalur yang singkat guys. Siapa tahu dia mendapatkan jodoh yang dia inginkan. Dan kalian tahu jodoh itu adalah di tangan Tuhan ya. Jadi jodoh, kematian, dan rezeki itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah tentunya. Yang menariknya ini dari Rijal ini, dia ingin terlihat tampan, rupawan, dan menarik untuk dilihat oleh seorang wanita. Singkat cerita, dia itu datang ke tempat yang salah jalur ternyata guys. Bukannya minta kepada yang kuasa, tapi minta kepada ya dukun. Jadi oke, jelaskan kali ini si Rijal ini ingin mendapatkan jodoh yang cantik tentunya, tapi dia salah jalur guys. Dia mencari jodohnya kepada dukun. Hasil apa yang dia dapatkan? Memang dia dapatkan yang dia inginkan. Sampai di sini dia tidak puas guys. Dia ingin mencari dukun yang sakti guys. Dukun yang sakti ini seperti apa guys? Dukun sakti ini untuk memanipulasi wanita yang dia inginkan. Nah di sini si Rijal punya teman guys, yang namanya itu yang mungkin disamarkan aja adalah Denny. Nah si Denny adalah CS, sahabat gitu ya. Dia bercerita tentang keluh hidupnya untuk mencari jodoh. Nah si Denny ini menghampiri si Rijal. Jadi si Denny ini menghampiri si Rijal untuk mengantarkan ke tempat dukun itu guys. Sebelum dia berangkat, ternyata dia cerita banyak tentang hal yang ia inginkan, itu mendapatkan jodoh yang cantik. Nah setelah itu si Rijal bercerita, bro gua pusing nih, gua pengen mendapatkan cewek yang cantik gitu, yang semok dan bau hai. Lah terus kenapa, kata si Denny. Ya si Rijal jawab, dia tuh ya gini lah bro, gua mau lu mau bantuin nggak ke tempat sesuatu
yang bisa gue inginkan nih. Nah setelah itu apa kata si Denny? Rijal juga jawab, yuk anterin gue yuk ke paranormal yang sakti gitu ya. Gak salah lu bro, lu kan punya tampang ganteng dan gak jelek-jelek amat. Apa yang lu inginkan? Dan Rijal pun bilang, gue pengen punya cewek cantik. Lu harus bantuin gue, lu harus tolongin gue. Oke, akhirnya si Denny menyetujui permintaan si Rijal yang ngaco ini ya guys. Dianggap ngaco tentunya. Tapi singkat cerita, dia pun berangkat ke sebuah gubuk yang ada di pelosok ya deket ya gunung, dan dia ke situ. Dan dia akhirnya bertemu dengan seorang mbah. Nah, setelah cerita dia langsung masuk ke gubuknya guys. Nah di situ dia menceritakan apa yang dia inginkan. Pas saat datang, si mbah sudah ketawa. Dan si Rijal terbengong-bengong. Belum cerita aja, si mbah udah tahu gitu ya. Dan si Denny pun ya senyum-senyum aja. Ternyata si mbah ini adalah langganannya si Denny. Nah pas ini, satu persatu si Rijal pun ceritakan tentang yang dia inginkan guys. Nah setelah itu si mbah itu mengeluarkan jimat ya. Nah si mbah ini mengeluarkan jimat. Jadi permintaan si Rijal ini gini guys, Mbah, Mbah, saya pengen punya pacar cantik, mulus dan bohai. Harus bagaimana Mbah? Seperti itu ya. Itu permintaannya si Rijal. Dan si Mbah pun langsung tertawa. Dan akhirnya mengeluarkanlah sebuah jimat atau cairan yang untuk digunakan si Rijal ini. Seperti apa jimatnya? Mungkin yang sudah tahu itu seperti ya bulu perindu gitu ya, atau yang semacam lain ya mani gajah gitu ya, bahasanya seperti itu guys. Si Rijal pun bertanya, ini gimana cara pemakaiannya Mbah? Seperti apa? Saya tidak tahu. Dan si Mbah pun menjawab, ini dipakai di bagian wajah untuk mencari pasangan gitu ya. Dan jangan lupa ada pantangannya guys, jangan terkena air comberan, seperti itu. Nah setelah itu semua disepakati dan si Denny, si Rijal pun langsung pulang. Dan si Rijal pun bertanya kepada si Denny, bro ini bener, ini manjur nggak gitu ya, ini mujarab gak untuk seorang cewek yang gue inginkan? Ya coba lu pakai baru lu komen gitu ya, kata si Denny. Nah setelah itu selang harinya langsung dipakai guys. Selang hari pertama dipakai sama si Rijal, dia pun dipakai di wajahnya guys ya, untuk manipulasi ya cewek-cewek yang diinginkan. Nah kebenaran yang cewek inginkan adalah teman kantornya. Nah teman kantornya ini ingin dimanipulasi sama si Rijal ini. Coba dia pakai menjemputkan mantra-mantra yang si Mbah pakai ini ya, yang tadi dia berikan. 1-2 minggu hasil itu adalah sempurna guys. Si cewek itu ternyata lengket, dan lengket setiap hari bersama si Rijal. Dan tak lupa guys, yang dia inginkan itu adalah tercapai. Dia lupa sama yang namanya si Mbah pemberiannya ini. Oke.
Sudah berbulan-bulan guys, dia baru menemui si Denny. Bro, gimana kabar lu, katanya, kata si Rizal ini. Baik. Dan si Denny pun dia menanyakan kabarnya, gimana, lancar nggak? Ya lancar nih, gue udah deket banget, udah lengket banget. Yang bener, wah berarti mujarab ya. Iya. Oke, kita selang ke si wanitanya ini ya. Nah, wanitanya ini ternyata guys, saking lengketnya dia tidak bisa tidur, tidak bisa fokus dalam bekerja kehidupannya sehari-hari karena selalu memikirkan si Rizal ini ya. Nah, setelah itu selalu berkesinambungan, selalu memikirkan sampai lengket, dan langsung akhirnya dia itu bilang sama orang tuanya dia ingin menikah sama si Rizal ini guys. Singkat cerita, dia married, si Denny tidak diundang karena mungkin dia lupa atau apa ya, namanya juga ya karena sibuk dengan pekerjaannya. Dia langsung menghampiri orang tuanya untuk melamar si ceweknya ini. Pak, saya mau melamar anak bapak nikah dengan saya. Nah, yang anehnya ini guys, ternyata orang tuanya melihatnya itu seperti biasa aja. Sedangkan si ceweknya, anaknya itu melihatnya katanya seorang yang tampan, yang tipe yang diinginkan sama anaknya itu. Setelah melamar dan langsung bergegas pulang si Rizal, dan anaknya pun dan orang tuanya pun bertanya, kamu nggak salah nak punya calon suami kamu seperti ini. Emang kenapa? Jawab dengan sentak karena tidak mau ya, orang tuanya melarang-larang. Emang kenapa? Ada apa? Ada yang salah? Dia bilang, enggak, bapak cuma mau nanya, apa kamu serius punya pacar, punya suami seperti si Rizal ini? Dan ceweknya bilang, iya pak, aku cinta banget sama si Rizal, aku nggak mau dipisahin sampai kapanpun. Pokoknya yang cewek itu ceritakan itu adalah seolah-olah tergila-gila sama si Rizal. Padahal orang tuanya sempat ngekang bahwa ada yang aneh dengan Rizal ini. Oke, mungkin ini adalah pilihan dari seorang anak ya. Orang tua tidak bisa melarangnya. Sampai 2 minggu dia pun melanjutkan pernikahannya. Nah, setelah itu dia menikah dan akhirnya sah guys. Yang tadi gue sebutkan, dia lupa sama dukunnya guys, karena tidak berkunjung ke dukunnya, karena itu adalah ada suatu masa aktif ya, kalau menurutnya begitu. Nah, dia menikah ya, setelah dia menikah dia ya bahagia gitu ya. Nah, sebelum terjadi kejadian yang aneh yang gue ceritakan, jadi istrinya itu menemukan sesuatu di dalam lemari guys. Apa lemari? Nah, di dalam lemari itu dia bongkar dan dia tanyakan, ini apa mas? Ini apa? Kata si ini, jangan. Kata suaminya, jangan, si Rizal itu jangan, ini punya mas, jangan diapa-apain. Nah, setelah melihat sebuah bentuk yang aneh, si istrinya ini langsung kepikiran, ini apa ya? Dia penasaran guys. Selama ini yang dia sembunyikan itu apa guys?
Oke guys, nanti kita lanjutkan lagi di episode 2 ya. Di episode 2 tentunya jangan lupa like dan komen. Kita lanjutkan lagi, jika ini seru dan bisa menarik, kita lanjutkan lagi di kedua. Bye bye.